So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng Eli sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone entry level dari itel. Ya, ini smartphone baru mereka yaitu adalah itel A50. Langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari itel A50. Buat tampilannya seperti ini, dominan warna putih dan tulisannya warna merah. Di sini ada gambar HP-nya dengan bukan tiga kamera. Ini dua kamera dengan satu LED flash yang mirip seperti iPhone. Oke, dan di sini ada tulisan juga ya, 8 GB. Ini bukan RAM-nya ya. RAM aslinya itu sebenarnya 3 GB dengan tambahan 5 GB virtual RAM. Jadi RAM aslinya itu 3 GB, tapi internalnya ini 64 GB. Ini beneran 64 GB. Di sini ada tulisan 6,6 inci big screen, lalu dynamic bar. Oke, itu kayak notifikasi ala-ala iPhone ya, yang juga udah sering dipakai di HP-HP itel. Terus di sebelah kiri ada tulisan Awesome A50 Smart Link Plus, terus ada garansinya 12 bulan, ada logo itel, terus di sebelah sini ada logo itel juga, dan di sini ada free case cover ya, jadi kita dapat case juga di paket pembeliannya. Di belakang ini ada spek-speknya, tapi kita skip aja, kita langsung buka boxnya. Oke, buat harganya sendiri, itel A50 ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 1 juta pas, 999.000 rupiah kalau nggak salah. Nanti detailnya bakal aku tulis aja di atas ini ya, kalian bisa lihat detailnya karena aku agak sedikit lupa, tapi yang jelas ya ini harga 1 juta pas sih seingatku. Oke, ini kita langsung lihat aja isi di dalamnya seperti apa. Ini kita dapat HP-nya, kita taruh samping dulu. Di bawahnya sini ada buku petunjuk penggunaan, kartu garansi. Oke, nah ini dia case-nya yang ada aksen-aksen seperti MagSafe, tapi ini bukan MagSafe, ini cuma hiasan aja. Nggak ada fitur magnetiknya yang bisa nempel ke aksesoris MagSafe. Terus di sini ada charger, outputnya 10 watt, jadi 5 volt 2 ampere. Jenis masukannya ini yang USB-A ya, jadi ini pakainya USB A to C. Yap, dia udah pakai USB Type C buat ke HP-nya, nyolok HP-nya. Lalu di sini ada SIM tray ejector. Oke, seperti itu. Nih kita bakal beresin terlebih dahulu dan kita langsung lihat HP-nya ya. Nah, ini dia HP-nya dibungkus plastik seperti ini. Langsung kita buka. Oke, jadi ini HP entry level yang emang nyasar ke pasar HP budget terjangkau ya. Harganya ini cuma 1 juta. Jujur itu murah banget. Oke, stiker IMEI udah kita lepas dan ini dia desain dari itel A50. Sekilas ya mereka jelas niru iPhone ya. Di sini ada 3 buah bunderan gitu. Cuma kameranya ini ada 2 dan ya lensa benerannya itu cuma 1 aja sebenarnya, lensa utamanya. Yang satu lagi itu cuma gimmick tambahan aja, pemanis. Sementara yang di sebelah sini itu LED flash dan ada kayak aksen yang membuat seperti kotakan yang menyelimuti bundaran-bundarannya ini ya. Kalian bisa lihat lah ya bayangannya. Di sini ada tulisan juga Awesome. Oke, kalau kita lihat sebelah kanan ini ada tombol volume sama tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Kalau di bagian atas ini polosan aja, nggak ada apa-apa. Lalu di sebelah kiri ini ada SIM tray. Nah, untuk jenisnya sendiri dia triple slot, jadi bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan tanpa ada yang dikorbankan ya. Kalau kita lihat di bagian bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C sama grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. Oke, langsung aja kita mau nyalain HP-nya dan kita bakal setting-setting HP-nya terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut bahas jeroan HP-nya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari itel A50 ya. Buat desain bagian depannya seperti ini. Dan sekarang kita bakal ngetes dulu kecepatan dari sensor fingerprintnya yang ada di samping ini. Dan ya nggak terlalu cepat, cuma buat ukuran HP yang harganya ada di 1 juta pas, ada fingerprint aja udah cukup oke lah ya. Tapi ini oke sih, walaupun nggak terlalu cepat tapi dia akurat, jarang salah juga ya, cukup enak lah buat dipakai untuk ukuran kelas harganya. Oke, sekarang kita bakal lanjut bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan kayak biasa. Oke, jadi buat chipset smartphone yang satu ini tuh dibekali dengan chipset UniSoC T603 ya. Ini chipset kelas entry level yang lumayan oke buat kelas entry level ya, nggak ngebut amat, tapi setidaknya buat dipakai
di HP yang harganya segini ya udah cukup oke lah ya, nggak lemot-lemot banget. Buat storage sendiri ini ada dua pilihan, ada yang 3/64 GB kayak yang aku bahas sekarang ini, sama ada yang 4/64 GB. Cuma beda di RAM aja ya, storage-nya cuma satu pilihan aja yaitu 64 GB. Terus kalau buat baterai dia tuh ada di 5000 mAh, tapi bagusnya dia udah pakai USB Type-C ya. Jadi zaman sekarang kan USB micro USB itu udah jarang ditemuin. Jadi itel bisa pakai USB Type-C aja itu udah bagus, meskipun kecepatan ngecasnya ada di 10 watt doang ya, jadi nggak cepet-cepet banget. Aku sendiri belum ngetes berapa lama buat ngecas ya, tapi paling nggak kalau misal 10 watt ya mungkin kira-kira ada di 2 jaman lebih lah ya, itu cuma kira-kira aja. Terus lanjut kalau buat layar, ini ada layar yang pakai panel IPS LCD, resolusinya ini HD Plus 720 x 1612 pixel dengan luas layar yang ada di 6,56 inci ya. Buat layarnya ini nggak terlalu spesial, tapi IPS-nya bisa aku akuin ini IPS yang lumayan oke, jadi nggak kelihatan IPS yang murahan banget. Karena biasanya HP di harga 1 juta atau misal 1,2 juta itu IPS-nya jelek banget. Tapi di sini aku lihat lumayan oke, mulai dari meskipun resolusinya SD Plus aja ya, tapi dilihatnya tuh tetap enak. Jadi ya lihat icon-icon gini buat scrolling juga masih nyaman. Ya ini cuma 60 Hz sih, tapi dari icon-icon yang ada, terus detail gambarnya meskipun cuma SD Plus, ini ukurannya termasuk oke. Oh ya, kalau buat desain ini masih pakai water drop notch ya, tapi ya oke lah buat harga segini, dan bezel bagian bawah itu juga lumayan tebel. Terus lanjut kalau misal buat kamera, ini di bagian belakang ada 2 kamera. Cuma yang benar-benar kepake itu cuma satu, yaitu lensa utama yang resolusinya ini 8 megapiksel. Sementara yang satu lagi ini pemanis aja, gimmick auxiliary lens yang tidak ada berapa resolusinya. Sementara itu kalau yang di bagian depan ini 5 megapiksel aja. Nah, kalau buat menu-menu kameranya sendiri kita lihat sama-sama ya. Di bagian paling kiri ada selang waktu, sebelahnya ada video, lalu ada foto, ini ada mode cantik. Terus sebelahnya lagi ada portrait, panorama, dan lainnya. Lainnya ini ada ya seperti ini, 3 pilihan. Terus kalau misal buat perekaman video, dia tuh cuma bisa di Full HD 30 fps ya. Jadi nggak ada opsi yang lebih tinggi, yang ada dia lebih rendah di 720p 30 fps. Ya jadi mentok di Full HD 30 fps. Oke. Terus kalau buat fitur-fitur tidak ada yang spesial, dia nggak punya NFC. Terus yang jelas nggak ada IP rating, speakernya cuma satu, nggak ada gyroscope. Tapi ya dia ada fingerprint yang di awal tadi udah kita coba, lumayan lancar buat dipakai. Jadi ya buat keseharian lumayan enak lah buat dipakai. Oke, itu tadi spesifikasi yang udah aku jabarin, dan sekarang kita ngetes performanya bukan pakai game PUBG Mobile kayak biasa, tapi Mobile Legends. Kenapa aku pakai Mobile Legends? Karena pas aku nyoba mau install di Play Store ada tulisan seperti ini, nih yang merah-merah, aku bacain. Data terbaru dari perangkat serupa menunjukkan bahwa aplikasi ini mungkin berhenti berfungsi di perangkat Anda, di perangkat ini. Jadi kemungkinan dia bakalan nge-crash. Aku nggak tahu apakah chipsetnya kurang nendang atau RAM-nya yang mungkin cuma 3 GB. Yang jelas sih kalau dari pengalamanku pakai T603 yang udah ya, itu aman-aman aja buat main PUBG. Jadi kemungkinan RAM-nya sih, karena RAM-nya ini cuma 3 GB yaitu kecil sih. Jadi kalau misal kalian mau beli, mending yang 4 GB aja, karena ya 3 GB sih zaman sekarang ampas ya. Oke, sekarang kita bakal langsung aja main Mobile Legends ya. Ini kita bakal coba gimana pengalaman main Mobile Legends di sini. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan tadi waktu awal masuk agak lumayan ngeframe. Oke. Sini kita pakai Yin. Kita bakal farming dulu ya, nyari level 4, dan kita bakal culik musuh. Oh ya, buat settingan sendiri, dia bawaan ada di grafis sedang dengan frame rate tinggi, bisa di set ke ultra, cuma kayaknya aku nggak yakin. Di grafik ini aja agak empot-empotan ya dia tuh. FPS naik turun.
Jadi benar-benar meragukan. Ini kalau misal ketemu war gede kayaknya bakal menyusahkan ya. Oke, bentar lagi kita level 4. Di atas ada Layla. Oke, kita coba ke tengah ya. Di tengah ada Gord. Kita bakal culik. Ada Angela nih, kita culik. Oke. Waduh, dapat 1 kill. Oke, mantap, 2 kill. Lanjut kita turtle. Oke, ini 2 menit main sih sejauh ini masih aman, cuma bukan yang nyaman. Aman bukan berarti nyaman ya. Dia masih bisa dimainin, cuma buat aku yang terbiasa push rank di HP yang lumayan bagus buat nge-push rank, pakai main ML di HP ini tuh agak kesusahan. Makanya ini aku pakai akun kedua ya, supaya win rate-nya nggak turun yang di akun asli. Ya paling gitu aja lah ya. Yang jelas performanya ini masih bisa buat dipakai main game, cuma ya bukan yang nyaman buat dipakai. Kalau misal kalian pengen yang lebih nyaman ya mungkin yang RAM 4 GB bakal lebih nyaman. Bukan jaminan juga, tapi RAM itu lumayan berpengaruh ya, apalagi ya di HP entry level gini yang chipsetnya apa adanya. Ya udah paling gitu aja. Nanti kalau misal videonya rame bakal aku buatin video reviewnya, tapi kalau misal nggak terlalu rame ya mungkin video unboxing aja. Kayaknya udah cukup bisa menggambarkan lah ya gimana apa ini. Mau aku lanjutin main. Jadi yaudah, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.